Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Jasutra Wijaya. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil vokasi saya yang berjudul Rancang Bangun Private Cloud Computing dengan menggunakan Nextcloud di Dinas Komunikasi dan Informatika Palembang. Daftar isi ada 5. Yang pertama, latar belakang dan batasan masalah. Yang kedua, tujuan dan manfaat penelitian. Ketiga, metode penelitian. Keempat, hasil dan pembahasan. Kelima, kesimpulan. 1. Latar belakang dan batasan masalah. Latar belakang, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan merupakan instansi pemerintahan yang memiliki tugas di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Dalam hal ini tentunya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki media penyimpanannya sendiri seperti server untuk menyimpan file primer. Untuk file sekunder masih menggunakan flash disk dan hard disk eksternal sebagai media penyimpanan cadangan dan media transfer antar PC klien. Cara ini kurang efektif dan memiliki risiko yang merugikan akibat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Bila flash disk atau hard disk mengalami kerusakan, bukan tidak mungkin file yang tersimpan di dalamnya mengalami gangguan seperti tidak bisa dibuka, korup, atau bahkan hilang. Maka disinilah peran internet dapat dimaksimalkan dengan media penyimpanan sekunder dengan memanfaatkan cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah sebuah layanan client server yang menggunakan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Salah satu jenis layanan cloud computing yang sering digunakan ialah cloud storage. Ada begitu banyak layanan cloud storage ini, dari yang gratis hingga yang berbayar. Tentunya yang berbayar memiliki fitur yang lebih lengkap dan kapasitas penyimpanannya lebih besar. Tapi ada salah satu software cloud computing gratis yang memiliki fitur lengkap, penyimpanan yang bisa diatur suka hati, bersifat private, dan bisa dirancang sendiri. Software tersebut bernama Nextcloud. Dari permasalahan tersebut, maka dilakukanlah perancangan private cloud computing dengan menggunakan Nextcloud di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Batasan masalah, yang pertama, berfokus pada rancang bangun private cloud computing dengan menggunakan Nextcloud di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan Linux Ubuntu Server 16.04. Yang kedua, membuat akun administrator, grup, user atau klien, menentukan admin grup dan kapasitas penyimpanan. Yang ketiga, menjelaskan hak akses akun administrator, admin grup, dan klien. Yang keempat, pengujian koneksi dari klien ke server Nextcloud dan sebaliknya, uji akses login Nextcloud pada LAN dan jaringan publik, menyimpan dan membagi file. Yang kedua, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian, yang pertama, memanfaatkan internet sebagai jalur akses private cloud computing Nextcloud. Kedua, memberi alternatif media penyimpanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga, memberikan keamanan dan kemudahan dalam menyimpan file di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Manfaat penelitian. Manfaat bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama, memberi rasa aman dalam menyimpan dan membagi file ke sesama pegawai hanya dengan menggunakan internet. Yang kedua, memudahkan administrator dalam menentukan kapasitas penyimpanan, sebab setiap PC klien mempunyai kebutuhan masing-masing. Manfaat bagi peneliti, dapat memahami materi Linux yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan dan mengimplementasikannya. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode action research. Action research ialah kegiatan atau tindakan perbaikan sesuatu yang direncanakan, pelaksanaan dan evaluasinya digarap sesuai sistematika sehingga validitas dan reliabilitasnya mencapai tingkatan riset. Action research juga merupakan rencana yang mencakup siklus aksi yang mendasarkan refleksi, umpan balik atau feedback, bukti atau evidence, dan evaluasi atas aksi sebelumnya dan situasi sekarang. Proses penelitian bersifat dari waktu ke waktu antara finding pada saat penelitian dan action learning. Dengan demikian, action research menghubungkan antara teori dengan praktik. Adapun tahapan penelitian yang merupakan bagian dari action research ini yaitu yang pertama, diagnosing. Penulis mengamati dan memahami masalah utama yang terjadi guna nantinya menjadi dasar untuk tahapan selanjutnya dan melakukan diagnosa untuk rancang bangun private cloud computing dengan menggunakan Nextcloud di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, action planning. Penulis memahami pokok masalah yang ada kemudian dilanjutkan dengan menyusun tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pada tahap ini peneliti melakukan rencana tindakan yang nantinya dilakukan pada server, mulai dari membuat topologi jaringan dan rancang bangun private cloud computing dengan menggunakan Nextcloud di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga, action taking. Penulis memulai tindakan dengan rencana yang telah dibuat dan mengamati hasil kerja dari rancang bangun private cloud computing dengan menggunakan Nextcloud di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
Yang keempat, evaluating. Evaluasi dimulai pada tahap ini yang menghasilkan rancangan setelah melakukan action taking. Peneliti mengevaluasi hasil rancang bangun private cloud computing dengan menggunakan Nextcloud di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Yang kelima, learning. Setelah dirasa selesai dalam melewati action research, kemudian peneliti melakukan pembahasan dan pembelajaran hasil tahap demi tahap dan memahami hasil kerja dari rancang bangun private cloud computing dengan menggunakan Nextcloud di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Hasil, hak akses administrator dan hasil grup yang telah dibuat. Selain dapat menyimpan dan membagikan file, administrator dapat menambahkan klien, mengaturnya berdasarkan grup yang telah dibuat, dan menentukan admin di dalam grup tersebut. Administrator pun dapat mengedit display name, password, email, grup, admin grup, kuota, dan menonaktifkan dan menghapus seluruh usernya. Tetapi administrator tidak dapat melihat isi file dari admin grup maupun kliennya. Setiap grup memiliki admin. Pada grup ruang publikasi dan dinas, admin grup hanya dapat mengedit display name, password, email, kuota, menonaktifkan, dan menghapus anggotanya. Admin grup tidak dapat menambah klien, membuat grup baru, maupun melihat isi file dari kliennya. Ini juga berlaku pada grup yang lain. Hak akses klien dan hasil dashboard filenya. Berbeda dengan administrator dan admin grup, klien tidak dapat membuat grup maupun klien lain. Bila klien ingin mengedit display name, password, email, grup, kuota, menonaktifkan, dan menghapus akunnya, hanya dapat dilakukan oleh admin grupnya atau administrator. Walau begitu, klien masih dapat memanfaatkan akunnya untuk menyimpan dan membagikan file dengan kapasitas penyimpanan yang telah ditentukan oleh administrator ataupun admin grup. Berikut merupakan tampilan fitur dashboard files dari salah satu klien dari grup ruang statistik. Seperti pada di gambar, terdapat 11 angka yang menjelaskan seperti nomor 1, all file, memperlihatkan semua isi pada file. Nomor 2, recent, memperlihatkan aktivitas terbaru pada file. Yang ketiga, favorit, memperlihatkan file yang menjadi favorit. Nomor 4, share, memperlihatkan file yang telah dibagikan. Nomor 5, tag, memperlihatkan file yang diberi tanda. Nomor 6, delete files, memperlihatkan file yang telah dihapus. Nomor 7, logo home, kembali ke tampilan utama file. Nomor 8, logo tambah, dapat mengupload file, menambah folder baru, dan menambah teks dokumen. Nomor 9, memperlihatkan kapasitas penyimpanan dari klien. Nomor 10, logo share, membagikan file ke sesama klien dan melalui link. Dan nomor 11, logo *3, menambah file ke daftar favorit, melihat dengan detail suatu file, merubah nama file, memindahkan atau menyalin file, mengunduh file, dan menghapus file. Administrator dan admin group memiliki fitur yang sama pada klien pada dashboard filenya. Pembahasan, uji koneksi dari klien ke server Nextcloud. Dari hasil gambar di samping menunjukkan bahwa klien terhubung dengan server Nextcloud dengan replay from 192.168.1.100 byte sama dengan 32 time kurang dari 1 milisecond. Time to live-nya 64, yang berarti versi klien melakukan ping ke IP 192.168.100.100 dengan mengirimkan 32 byte data. Lalu time to live yang merupakan waktu maksimum komputer server pada saat mereplay membalas paket eCMP atau delay atau latensi yaitu 64. Berdasarkan statistik ping untuk 192.168.100.100 telah berhasil mengirim paket sebanyak 4, diterima 4, dan 0 kehilangan paket. Uji koneksi dari server Nextcloud ke klien. Dari hasil gambar di samping menunjukkan bahwa uji koneksi dari server Nextcloud ke klien PC24 gagal. Ini disebabkan karena PC24 mengaktifkan firewall yang dimana jalur masuk dan keluar jaringan dikontrol untuk mencegah akses tidak sah ke jaringan pribadi. Berikut merupakan hasil dari uji koneksi dari server Nextcloud ke klien bila firewall PC24 dimatikan. Uji akses login Nextcloud pada LAN. Uji akses Nextcloud pada jaringan publik. Pengujian penyimpanan dan membagi file. Menyimpan file. Pada akun PC4 atau klien 4 dapat disimpan beberapa file referensi tugas akhir. Dari bab 1 sampai bab 5, kemudian berupa file foto hasil screenshot dari tugas akhir. Klik file,
klik tanda plus, upload file, pilih file yang akan disimpan, open. Membagikan file referensi bab 1, 3, dan 5 yang telah disimpan sebelumnya ke PC 22 atau klien 22 yang terletak pada ruang statistik. Centang atau pilih file yang akan dibagi, klik logo share, cari user PC 22, dan file berhasil dibagi. Nomor 5, kesimpulan. Yang pertama, perancangan private cloud computing dengan menggunakan Nextcloud berhasil dilakukan dengan memanfaatkan lab research. Hasil yang didapat sesuai dengan tujuan dan perancangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki beberapa ruangan dan PC klien. Ada kemungkinan hasil yang didapat sedikit berbeda dari perancangan pada perangkat nyatanya. Nomor 2, private cloud computing Nextcloud dapat menjadi pilihan penyimpanan alternatif serta efektif yang memungkinkan untuk mengganti penyimpanan perangkat keras yang biasa digunakan. Sebab cukup terhubung dengan internet, semua pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dapat mengaksesnya. Nomor 3, mudahnya dalam mengatur user atau klien, menyimpan dan membagikan file menjadi nilai lebih private cloud computing Nextcloud pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.